Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan kembali lagi membahas video berita politik terupdate. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi yang menarik kepada kalian semua yang juga bermanfaat, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya mau mengumumkan bahwa ya saya sudah juga sampaikan di video kemarin bahwa kunjungan kita ke rumah Pak Jokowi akhirnya dimajukan di bulan April minggu keempat, teman-teman, bersama dengan konten kreator lainnya. Dan so far sejauh ini sudah ada teman-teman subscriber di channel ini yang sudah membantu meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, teman-teman. Saat ini sudah terkumpul, ketika saya hitung itu ada 900.000 dari sekitar 14 juta yang dana yang harus saya siapkan untuk ke sana, teman-teman. Ya, sudah ada teman-teman yang tidak mau namanya disebutkan. Ini luar biasa rendah hati subscriber di channel ini. Mereka sudah memberikan bantuan untuk sedikit meringankan biaya saya untuk ongkos perjalanan dari Manado ke Solo untuk ketemu dengan Pak Jokowi, untuk podcast, untuk wawancara bareng di sana, teman-teman ya. Karena kami harus membiayai perjalanan kami sendiri, teman-teman. Dan untuk itulah saya mau mengajak teman-teman yang tergerak hatinya untuk berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya ke sana, teman-teman. Kalian bisa melihat nomor rekening ada di sini, dan jika teman-teman yang mau memberikan informasi-informasi terupdate tentang perpolitikan, kalian bisa lihat nomor WA-nya di sini, teman-teman ya. Jadi bersama dengan Opung Perbela, Banyuwangi Official, Bang Gri, teman-teman, kita akan sama-sama ke sana dan juga akan ya sedikit putar-putar area Solo, Yogyakarta, dan mungkin kalian yang mau ketemu dengan kami, kalian bisa tetap update untuk mendapatkan informasi lokasinya, teman-teman. Oke ya. Sekali lagi terima kasih segala sesuatu yang kalian kerjakan. Aku berdoa itu dilimpahkan rezekinya. Semoga apa yang kalian kerjakan semua dibuat Tuhan berhasil. Buat teman-teman semua yang sudah sedikit memberikan kontribusi di channel ini, teman-teman ya. Ya, kita akan segera membahas berita terupdate nih, teman-teman. Let's go. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Sebut, perlu? Pak. Orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Tetapi udah dia ngaku. investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%. 25. Yang itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Bredel 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Oke. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa? Belum di-spill Pak Prabowo udah pada ngaku kalian ya. Kenapa takut ya? Jadi ternyata kecurigaan masyarakat selama ini atas media tempe yang begitu gencar-gencarnya menyebarkan berita-berita penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat yang hoax, teman-teman. Bahwa jangan-jangan media tempe itu ya dibiayai asing. Ternyata betul, Pak. Betul ternyata, teman-teman. Ya mau gimana lagi ya? Ternyata apa yang mereka kerjakan ini jangan-jangan di belakangnya ada agenda-agenda asing yang mau memecah belah negeri ini. Belum di-spill Pak Prabowo, udah pada ngaku tuh, teman. Aduh, bentar lagi nih ya. LSM, media-media yang memprovokasi masyarakat akan ditindak tegas oleh Pak Prabowo ya. Akan terkuak. Ya, sekalipun itu tidak diambil tindakan oleh pemerintah, tapi setidaknya masyarakat sudah bisa tahu yang mana ini antek-antek asing ya. Masyarakat sudah tahu. Makanya ketika Pak Prabowo mengatakan, perlu saya sebut nama medianya, banyak tuh di belakang, sebut saja Pak, sebut saja Pak. Biar ketahuan teman-teman, siapa dalang dari media-media atau dari penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat, apalagi mahasiswa itu, teman-teman ya. Belum juga udah pada ketahuan kalian.
Amin Rais mengusulkan agar anaknya yang perempuan itu bisa bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Inilah Kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Amin Rais mengusulkan. Oke teman-teman ya, saya mau cerita dulu. Kemarin saya dapat telepon nih dari NTB teman-teman, kalau nggak salah ya. Ada yang telepon subscriber saya. Dia mengatakan bahwa ini orang-orang ini kenapa kalian kalau misalnya ijazah Pak Jokowi nggak ada? Kami itu masyarakat itu nggak butuh ijazah. Kami itu butuh orang yang tulus untuk melakukan kerja nyata untuk rakyat. Nggak peduli kami dia mau ada ijazah atau enggak. Terus saya bilang, betul Pak ya. Karena yang kita lihat hari ini, sekalipun orang itu S2, S3, atau scholar, ataupun scholar, tapi itu mulutnya nggak bisa dijaga, perilaku dan sopan santunnya nggak ada, itu nggak guna. Masyarakat nggak butuh title kalian. Tapi masyarakat itu perlu kalian untuk menunjukkan kerja nyata dan sikap hati yang tulus untuk negeri dan rakyat Indonesia. Jadi Pak Amin Rais nggak level. Kadang-kadang itu nggak level sama Gibran ya. Gibran itu sudah paket komplit lah buat kami. Gibran itu apa ya teman-teman? Yang pertama, Gibran itu ya anak muda yang kreatif, inovatif, anak muda yang benar-benar sangat dekat dan erat melekat dengan rakyat kecil, yang menunjukkan kerja nyata. Gibran juga itu lulusan luar negeri, yang pasti kalian akan mengatakan bahwa ijazahnya palsu juga. Pokoknya anak Pak Jokowi semuanya itu ijazahnya palsu lah menurut kalian ya. Oke teman-teman ya, aduh ngakak sih, ngakak dan kocak. Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Fakta baru kembali terungkap, aliran dana bahkan sampai miliaran kini mulai terkuak. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tengah ramai demo Indonesia gelap, namun tampaknya kita melihat bagaimana cahaya fakta seolah menyinari Indonesia gelap ini. Salah satunya adalah terkait isu demo bayaran, bahkan sampai melibatkan oknum para politikus serta dana yang terbilang sangat-sangat fantastis, bahkan sampai miliaran. Tentu saja ini benar-benar sebuah fakta yang harus dikuliti habis oleh kita semua. Karena jangan sampai pihak-pihak yang mengaku mengklaim dirinya berjuang untuk rakyat, membawa suara rakyat, justru membawa provokasi-provokasi yang sebenarnya tidak relevan. Jangan sampai berteriak berjuang untuk rakyat, namun jangan lupa rakyat yang mana dulu? Apakah rakyat yang memesan atau apa di balik ini semua? Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang. Inilah ya teman-teman yang saya suka ya teman-teman ya. Semakin banyak anak muda yang bersuara, semakin banyak anak muda yang mulai berani untuk mengekspresikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam perpolitikan. Yang baru-baru ini ya kalian lihat bahwa ada isu yang beredar, tapi saya belum bahas, tapi saya belum juga saya belum tahu dapat informasi dari mana juga. Ini informasi ini makin hari makin menguat, makin hari makin banyak membahas soal adanya dugaan. Ini saya bilang dugaan loh teman-teman ya, bukan sesuatu yang fakta ya. Ini dugaan. Diana Pitupulu katanya itu mengucurkan dana 2M untuk demo. Ya, itu dugaan loh teman-teman. Jangan kalian kira aku asal-asal ngomong. Itu dugaan. Jadi dugaan ada dana 2 miliar untuk para pendemo yang dicerahkan dari salah satu
politisi dari PDIP, Adiana Pitupulu. Tapi itu berita yang aku dengar hari-hari ini yang makin hari makin menguat. Tapi saya tidak mau mengatakan itu sebuah fakta, tapi hanya sebuah isu yang beredar, teman-teman. Isu itu kan bisa saja benar, bisa saja hoax, teman-teman. Jadi inilah saya mau ajak kepada kalian semua untuk lebih bisa memilah dan memilih sih. Memilah dan memilih. Untuk lebih pintar lagi untuk menyaring setiap informasi-informasi yang kita terima dari sosial media, apakah ini benar atau tidak. Jangan keburu untuk kita mengatakan atau menyatakan sebuah berita itu adalah sebuah fakta kalau belum ada info A1. Karena itu opung perbela, teman-teman. Saya itu menjadikan beliau sebagai panutan ya. Karena beliau itu untuk menyampaikan berita, itu dia cari dulu informasi A1-nya agar supaya pemberitaan yang disampaikan itu tidak hoax, teman-teman. Tapi memang benar. Tapi itulah, teman-teman ya. Beberapa berita yang saya mau sampaikan di channel ini, yaitu lagi heboh juga, di mana Amin Rais menganggap anaknya yang lulusan sekolah yang tinggi dibandingkan dengan Gibran, dia membandingkan, dia mengatakan mungkin lebih pantas untuk menjadi wakil presiden menggantikan Gibran karena lebih cocok, kata anak. terus teman-teman, ketika saya coba bahas itu kemarin ya, lewat pembahasan umum Parbela, ada yang mengatakan, Min, tepati dulu janjimu jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Sampai hari ini tidak juga kau tepati ya. Oke teman-teman ya, jadi ya itulah pembahasan pemberitaan hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan yang bermanfaat tentang perpolitikan hari ini. Ternyata saya juga ketika saya taruh nomor telepon di sini, itu seperti boosting kepada saya, booster teman-teman. Seperti memberikan dorongan semangat karena banyak subscriber di channel ini yang WA ke saya, telepon ke saya teman-teman, dan mengatakan, Bang Vicky, terima kasih informasi beritanya bermanfaat. Terima kasih, saya selalu menonton video di channelnya Bang Vicky tentang perpolitikan, saya sangat terhibur dan semua. Itu memberikan semangat bagi saya teman-teman untuk tetap bersuara, untuk menjadi seperti penangkal teman-teman. Atau kita benar-benar melawan setiap pemberitaan dari channel-channel yang mungkin itu menyebarkan isu-isu atau berita-berita hoax yang berusaha mereka lakukan untuk menggiring opini masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di negeri ini, seperti melakukan kudeta misalnya, seperti membenci pemerintahan. Jadi mereka itu kalau sudah tergiring opini untuk membenci pemerintahan, apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan salah di mata mereka, pasti akan didemo teman-teman ya. Sekalipun kebijakan itu berpotensi untuk rakyat kecil teman-teman. Makanya kita lihat kemarin, efisiensi anggaran itu berpihak kepada rakyat kecil of course, dan tidak berpihak kepada mereka yang duduk di bangku-bangku strategis pemerintahan. Kemudian teman-teman, makanan bergizi gratis. Apa coba? Kenapa mereka mau? Aduh teman-teman, itulah yang menjadi kelucuan bagi mereka yang sudah tergiring opini untuk membenci pemerintahan hari ini. Saya juga mendapatkan WA dari salah satu subscriber yang dulunya pernah tergiring opini-opini seperti ini. Makanya penting untuk kita, untuk channel-channel seperti Bang Gri, Bang Afkri, Opung Parbelak, ada Banyuwangi Official, Bang Aldi. Itu teman-teman, itu kita sama-sama bersatu hati merapatkan barisan untuk berdiri pada jalur yang benar. Kita objektif teman-teman. Kalaupun ada suatu hal kebijakan pemerintah yang dalam penilaian kami itu merugikan rakyat, kami akan bersuara melawan teman-teman. Tapi so far selama ini pemerintah melakukan kebijakan yang dalam pandangan kami itu berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Tapi kenapa mereka demo-demo mati-matian, bahkan dalam tuntutan mereka bubarkan TNI? Nggak waras. Para komplotan seperti yang mereka lihat tadi belum juga di-spill sama Pak Prabowo, udah ngaku kami dibiayai oleh George Soros. Belum di-spill udah ngaku, ketahuan kan dalang dari mereka itu, anti asing kan. Ya seperti itu teman-teman ya. Saya berharap kalian bisa mendapatkan pesannya buat kalian semua yang mau berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Kalian bisa lihat nomor rekening di sini. Kalian juga bisa kirim super thanks teman-teman di YouTube. Juga kalian ingin berikan semangat kepada saya, kita bisa ngobrol di sana. Kalian bisa lihat di sini nomor telepon saya pribadi. Ini bukan admin saya, tapi saya sendiri yang membalas chatting kalian teman-teman. Saya pamit dulu. Thank you so much for watching this video. See you on next video and God bless. Bye.